Di pagi hari ini kita berjumpa kembali ya, yang kita akan lanjutkan materi kajian kita dengan tema apa kemarin? Dengan tema Ayatul Dain, Ayatul Ahkam, ayat-ayat yang berbicara mengenai hukum. Yaitu tentang Ayatul Dain, ayat yang berbicara tentang perkara hukum hutang piutang, atau juga apa dinamakan dengan Ayatul Mudayanah atau Ayatul Dain. Itu Pak, ayat tentang hutang atau hutang piutang. Sebelum kita masuk pada ayat ya, sebagai pembuka ya, sedikit saja Pak pembukaannya ya. Sebelum kita masuk pada ayat tentang hutang piutang, ayat sebelumnya berbicara tentang mengenai masalah infak, sedekah, zakat. Ayat setelahnya tentang perkara riba. Sebagaimana ayat tentang zakat, sedekah, infak, di dalamnya ada rahmatnya Allah, ada kebaikan di antara sesama manusia, ada at-ta'awun, saling tolong menolong di antara manusia. Dan itulah yang Allah inginkan dalam perkara muamalah di antara manusia, saling mengkasihani, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Maka setelah ayat tentang infak, zakat, sedekah, ayat tentang riba. Karena di dalam perkara riba ada saling musuh memusuhi, saling memakan hak orang lain, atau bahasa lebih tajamnya saling mencekik di antara manusia. Saat dia membutuhkan bantuan dimanfaatkan. Jadi apa, ada senantiasa ada kesempatan dalam apa? Kesempitan. Sehingga dalam riba zulmun, ada kezaliman yang sangat besar. Dan di antara yang menegaskan bahwa riba adalah dosa besar, maka riba salah satu di antara dosa-dosa yang Allah umumkan perang kepada para pemakannya. Maka sebagaimana infak, sedekah memberikan rahmat, maka dalam perkara riba mendatangkan kezaliman di antara manusia. Kemudian ayat setelahnya tentang Ayatul Dain, ayat tentang hutang piutang, sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Sebagaimana infak, sedekah itu memberikan rahmat, maka di antara bagian daripada rahmat itu adanya pinjam meminjam. Karena semua keadaan manusia itu kan gak satu nasib. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang dalam keluangan, ada yang dalam kesempitan. Sehingga Pak, di antara rahmatnya Allah, Allah perbolehkan untuk saling pinjam meminjam. Dan seorang muslim, seorang mukmin itu punya motivasi ketika dia melakukan kebaikan. Apa motivasinya? Jika saya menghilangkan kesulitan saudaraku, aku akan mendapatkan balasan dari Allah. Apa itu? Allah akan mudahkan akhiratku. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan
dari saudaranya muslim di dunia, Allah akan berikan kemudahan dari kesulitannya pada hari akhirat. Maka ketika ada ayatul dain tentang pinjam meminjam, utang piutang, mungkin ada yang menanyakan, bagaimana saya bisa menjamin kebaikan saya ketika ada seseorang yang dia itu memberikan pinjaman piutang, itu kan sudah berbuat baik. Nah, untuk menjaga kebaikan ini terkadang apa? Terkadang kebaikan itu awalnya baik, akhirnya menjadi tidak baik. Mungkin nggak terjadi gitu, Pak? Awalnya baik, akhirnya berujung pada permusuhan. Mungkin terjadi. Maka untuk menjaga kebaikan itu dari awal sampai berakhir, ya, maka ada syariat Allah ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam perkara utang piutang. Jangan sampai seseorang yang sudah berbuat baik kepadamu, engkau sebagai penerima kebaikan itu nantinya justru menzalimi yang berbuat baik. Maka ayatul dain sebagai pelengkap daripada dua tema sebelumnya, tentang infak, kemudian tentang riba, kemudian ayatul dain, ayat utang piutang. Dan pada ayat sebelumnya, ya, pada 280, ya, Allah menegaskan wa in kana du usrah, jika seseorang yang meminjam itu mendapati kesulitan, maka adabnya orang yang memberikan pinjaman kemarin apa? Fanadhiratun ila maisarah, memberikan kelapangan sampai dia mendapatkan kemudahan. Dan hukumnya jumhur ulama mengatakan wajib. Yang pertama dikasihkan tangguh, diberikan tambahan tenggang waktu lagi. Dan lebih afdolnya lagi, engkau mensedekahkan hutangmu. Itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ini kan luar biasa, Pak. Islam itu mengajak kita untuk naik dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lebih baik. Meminjamkan itu udah baik. Kemudian kalau kita bisa naik pada level yang kedua, mensedekahkan, itu the best, itu khairun, lebih baik. Jika kalian mengetahui tentang apa? Pahala kebaikan dalam bersedekah. Meskipun seandainya dia tidak mensedekahkan, boleh nggak? Boleh, itu haknya dia. Tapi kalau dia bisa naik tingkatan, mensedekahkan daripada piutang yang dia berikan, khairul lakum, itu lebih baik. Kemudian ayat setelahnya, wattaqu yauman. Ini ayat memberikan kabar gembira, iya, tapi juga memberikan ancaman, iya. Wattaqu yauman, bertakwalah kalian kepada Allah. Akan datang suatu hari, turja'una fihi ilallah, yang kalian semua akan dikembalikan di dalam hari itu kepada Allah. Setiap orang mukmin meyakini bahwasanya kelak ketika dia meninggal, suatu saat nanti dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memiliki amal yang baik, yang banyak, dia bergembira dengan hari perjumpaan Allah, karena hari perjumpaan dengan Allah di antara hari-hari yang menggembirakan. Ketika dia berjumpa dengan Allah dengan membawa banyak amalannya. Oleh karenanya apa? Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini, tentang puasa. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah, dan satu kegembiraan ketika dia berbuka. Ini di antara amal-amal kebaikan. Di samping ayat ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, sesungguhnya apa? Amal kebaikan yang kita lelah-lelah di dalamnya, kelak nanti dibalas dengan balasan yang terbaik. Tapi juga menjadi ancaman. Ittaqu yauman.
Waspadalah, takutlah pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan di dalam hari itu kepada Allah. Jika kalian membawa keburukan-keburukan, maka waspadailah dirimu. Di antara mengenai keburukan-keburukan adalah ketika memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan dalam Al-Quranul Karim ada dua ayat, ada dua surat. Dua surat yang Allah buka dengan wail. Surat apa itu, Pak? Dua surat yang Allah buka dengan wailun, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang ketiga dan keempatnya. Dua surat Allah buka dengan wailun. Pertama surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Yang kedua surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Siapakah orang-orang yang curang? Alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang apabila mereka menakar meminta dipenuhi, ketika giliran dia yang menakar dia mengurangi. Yang surat Al-Mutaffifin menegaskan tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang memakan hartanya orang lain dengan cara batil. Adapun surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang pengumpat, pencela lagi pengumpat, yang mereka merusak, berbuat zalim terhadap kehormatan orang lain. Maka makna wail, celakalah, atau makna wail adalah wadin bi jahannam, lembah di dalam neraka jahanam. Apa korelasi antara makna celaka dengan lembah di dalam api neraka jahanam? Korelasinya, siapapun orang yang masuk ke dalam lembahnya api neraka jahanam, wail, pasti celaka. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin selamat daripada wail, ancaman wail, hindarilah berbuat zalim terhadap hartanya orang lain, dan hindarilah perbuatan zalim terhadap menodai kehormatan orang lain. Maka siapapun yang bisa menjauhkan dirinya dari sifat kedzaliman, tidak memakan hartanya orang lain dan tidak mengotori kehormatan orang lain, dia selamat. Ini sebagai pembuka tentang ayat dain, sebelum kita masuk ayat yang setelahnya, yang inti daripada ayat dain berbicara mengenai hutang piutang. Hutang piutang itu berat apa ringan, Pak? Berat. Kenapa berat? Ada ungkapan mengatakan gini, Pak. Ad-dain, hutang itu hammun bil-lail, dhullun bin nahar. Hutang, orang jika sudah kena hutang itu apa? Malamnya tidurnya susah, siangnya terhinakan. Jadi apa? Orang kalau sudah terkena hutang itu berat, malamnya mikirin hutang, Pak, siangnya terhinakan. Maka di antara kenikmatan dalam hidup, jika dia hidup gak punya hutang. Dan berbicara mengenai hutang, Rasulullah SAW bersabda, tentunya apa? Orang yang berhutang zalim. Dan pembahasan orang yang hutang zalim sudah kita bahas kemana, Pak? Orang yang sanggup membayar hutang tapi tidak bayar, zalim, dan boleh dihukum dan kehormatannya halal. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
dari sahabat Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu lisyahid kulla dambin illa dain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan semua dosa-dosanya orang yang mati syahid, kecuali satu dosa. Apa, Pak? Dain, hutang. Semua dosa bisa Allah ampuni, tapi kalau perkara hutang ini terhentikan. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan, nafsul mu'minu 'allaqah bidainihi hatta yuqdah. Jiwanya seorang mukmin itu mu'allaq. Mu'allaq itu menggantung. Bidainihi, dengan hutangnya sampai dilunaskan. Ketika seseorang mukmin meninggal, dia masih punya hutang, mu'allaq, menggantung itu keadaannya. Dan makna menggantung, kata Syekh Muhammad ibn Utsaimin, beliau mengatakan, huwa fi qabrihi mu'allaq bid-dain. Wallahu a'lam, tata'alla min ta'khirid dain wala tafrahu bina'im. Maksudnya dia itu menggantung di dalam kuburnya, yaitu dia merasa tersakiti dan tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam kuburnya dengan kenikmatannya. Jadi kalau orang masih punya hutang, di kuburannya itu apa? Tersakiti dia, dan tidak bisa bersenang-senang dengan kenikmatannya sampai diselesaikan hutangnya. Oleh karenanya ketika seseorang meninggal, sebelum harta warisan yang pernah kita bahas, pertama kali apa yang dia harus selesaikan? Pertama kali yang harus diselesaikan sebelum warisan adalah wasiat dan hutang. Jadi jangan sampai apa? Anak-anaknya geger dengan warisannya dulu sebelum selesai wasiat dan hutang piutangnya. Lagi-lagi apa? Hutang. Berat apa ringan? Berat. Dan Rasulullah SAW memohon kepada Allah perlindungan dari hutang diantaranya. Maka dalam doa-doa yang mungkin sering kita baca dan sudah kita hafal ya, yaitu doa tentang apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dola'id daini wa ghalabatir rijal. Yang salah satu poin yang kita memohon perlindungan kepada Allah adalah, ya Allah, aku memohon perlindungan darimu dari apa? Dola'id dain, kelilit hutang. Dan seseorang itu tersingkap karakternya diantaranya ketika bermuamalah dengan masalah uang. Maka hadis sebagaimana sebuah asar. Asar itu apa? Selain hadis dari para sahabat. Maka suatu ketika, ini asar dari Umar ibn Khattab. Asar dari Umar ibn Khattab. Suatu ketika Umar bertanya, wahai fulan, gimana pendapatmu tentang si fulan itu? Maka dia mengatakan, rajulun sodaq, orang yang jujur, baik. Jadi apa? Umar pernah bertanya, ngetes, gimana cara ngetahui itu orang baik?
Ya lihat secara dohir saja. Ya benar, siapa? Kita tuh melihat orang secara dohir, kasat mata apa yang kita lihat, oh dia orang yang baik. Maka kata Umar, mau lebih detail lagi, siapa si fulan? Maka Umar mengatakan, hal safarta ma'ahu. Jika engkau ingin mengetahui tentang karakter tabiat seseorang, hal safarta ma'ahu, sudahkah engkau melakukan safar dengannya? Dan makna safar itu perjalanan yang jauh, yang melelahkan, bukan jalan-jalan. Dinamakan safar itu apa? Jika perjalanannya jauh, melelahkan. Itu apa? Akan tersingkap karakter aslinya seseorang. Apakah dia orangnya egois, orangnya tidak memperhatikan yang lain ketika saat safar. Misalnya goes, jauh-jauh kemana Pak? Ke Bandung misalnya, kan jauh itu Pak. Ada yang sakit temannya, tinggal saja, nggak setia kawan tuh Pak. Yang kedua, hal ta'amalta ma'ahu fil mal. Pingin tahu orang itu baik atau enggak? Coba bermuamalah dengannya dalam perkara harta. Fahal i'tamantahu ala syai'in minal mal. Coba kasih amanah, bermuamalah dengannya dalam perkara harta. Yang ketiga, wahal bainaka wa bainahu khusumah. Ingin tahu orang itu baik apa enggak? Coba ada permusuhan di antara engkau dan dia. Bermusuhan itu apa? Akan menyingkap di antara apa? Karakter orang itu. Meskipun ya tidak perlu bermusuhan, cuma apa? Di antara menyingkap karakter seseorang ketika ada masalah. Misalnya Pak, di jalan serempetan mobil kan, namanya di jalan Pak ya. Kalau nggak nabrak ya ditabrak. Ya namanya apa? Di jalan. Ketika turun, itu. Jika keluar kata-kata kebun binatang, hewan-hewan, itu. Ada apa Pak? Nama-nama binatang kan banyak tuh. Pada serempetan doang gitu. Kalau orang yang baik gimana Pak? Damai, ya sudah. Wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Udah apa? Kata kita saling islah. Ya. Saya teringat dengan kejadian ini Pak. Apa yang pernah viral itu Pak? Di Saudi, tabrakan dua mobil. Itu apa? Ketika tabrakan serempetan itu kan, akhirnya apa? Dua-duanya itu nggak saling berantem, menunggu polisi, menunggu askarnya, polis. Ketika datang waktunya sholat, ya sholat bareng. Ini apa pemandangan yang pernah dipotret itu sampai pernah viral. Tabrakan itu, nggak berantem, ntar kita nunggu apa? Polisi. Datang waktunya sholat bareng. Itu kan indah Pak. Nah ini apa tadi? Di antara cara ngetes karakter orang apa? Wahal bainaka wa bainahu khusumah. Kalau pertikai. Maka salah satu di antara apa? Di antara yang ditegaskan oleh Umar nih, kalau engkau pernah melakukan tiga hal ini, engkau akan tahu karakter seseorang tersebut. Maka salah satunya adalah perkara mengenai apa? Bermuamalah tentang harta. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kelak nanti di akhir
akan diberikan balasan yang setimpal. Setiap jiwa, setiap orang itu akan diberi balasan yang sempurna, kecil besarnya perbuatan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Sehingga ini ayat memberikan kabar gembira bagi orang yang punya banyak kebaikan, tapi juga ayat ancaman. Kullu nafsin tuwaffa, setiap jiwa akan dikasih balasan yang sempurna. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun sebesar biji sawi dari kebaikan akan dikasihkan, keburukan dikasih setimpal juga. Setelahnya baru masuk ayat ahkam, ayat tentang hukum, perintah menulis dan mendatangkan saksi dalam hutang dan gadai. Nah, kita baca dulu, Pak. Tadayantum, artinya kalian melakukan hutang piutang. Dari asal kata tadayana, ya tadayanu, wazannya tafa'ala, ya tafa'alu. Berikutnya ya ba, artinya enggan, emoh. Emoh itu bahasa Inggris. Ya ba dari asal kata aba ya ba. Wazannya fa'ala yaf'alu. Berikutnya yumlil, artinya mendikte, atau juga imla. Mungkin pernah dengar istilah imla. Pelajaran imla itu apa? Ustadznya membacakan teks, muridnya nulis. Namanya pelajaran imla. Dari asal kata kita baca amlala yumlilu, wazannya af'ala yuf'ilu. Dah, cukup 3 dulu. Soalnya ayatnya panjang, Pak. Ayat yang paling panjang dalam Quran adalah ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Jadi ayat yang paling panjang dalam Quran adalah ayatul dain, ayat tentang hutang piutang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi ayatnya saja panjang. Kenapa? Karena urusannya panjang. Bermula di dunia, berlangsung di mana? Di akhirat. Sampai yang mati syahid pun apa? Semua dosanya diampuni kecuali dain, hutang. Maka ayatnya pun panjang. Baik, kita mulai. Ya ayyuhalladzina amanu. Langsung artinya saja, Pak. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang beriman. Ida, apabila tadayantum, kalian melakukan hutang piutang, bidainin, dengan suatu hutang. Nah, sudah hutang piutang ditegasin lagi dengan hutang. Nah, nanti kita bahas, Pak, dalam tafsirnya.
Kenapa Pak? Setelah mengatakan hutang piutang, masih ditegaskan lagi dengan utang. Ila, sampai. Ajal, apa itu ajal? Mati katanya. Ajal itu artinya apa? Batasan akhir. Pokoknya kalau dengar lafaz ajal artinya apa? Mati katanya. Enggak, ajal itu artinya apa? Batas akhir waktu. Kalau batas akhirnya waktunya manusia ya kematian. Jadi ajal itu tidak hanya kematian, tapi apa? Ajal adalah batas akhir sebuah waktu. Ila ajalin, sampai waktu, batas akhir waktu. Musamman, sudah Pak, sudah lewat saja. Musamman sudah kan? Sudah pernah dibahas. Sudah lewat maksudnya. Musamman, waktu yang ditentukan. Sekali lagi, ila ajali musamman, sampai waktu yang ditentukan. Fa, udah sering, maka atau lalu. Uktubu, uktub, tulislah. Hu, dia. Hu kembali kemana? Hutang. Lanjut. Wa, al, hendaklah. Yaktub, tadi sudah faktubu, menulis. Sekali lagi, wa dan al, hendaklah. Yaktub, menulis. Bainakum, di antara kalian. Di antara kalian siapa nih Pak? Yang berhutang dan memberi hutang. Yang menulis siapa? Katibun. Katibun, seorang penulis. Sekali lagi, wal yaktub bainakum katibun, dan hendaklah menulis di antara kalian katibun, seorang penulis. Berarti apa? Notarisnya. Atau gini Pak, dahulukan subjeknya. Dan hendaklah seorang penulis menulis di antara kalian bil adli, dengan adil, dengan benar. Dah cukup sampai sini Pak. Coba diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, jika kalian melakukan hutang piutang, bidainin, dengan suatu hutang, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan atau sampai batas akhir waktu yang ditentukan. Faktubuhu, tulislah iya. Tulislah iya. Ia kembali kepada hutang. Wal yaktub bainakum katibum bil adli, dan hendaklah menulis di antara kalian seorang penulis bil adli, dengan adil. Dah cukup dulu Pak. Dengan benar atau dengan adil. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang dengan suatu hutang,
sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah ya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskan di antara kalian dengan cara adil, benar. Baik, sementara sampai sini dulu Pak, soalnya ayatnya panjang. Kita nyicil dulu ya, dikit-dikit dulu. Taib. Ayat ini adalah ayat tentang mudayanah atau ayatul dain, ayat tentang hutang piutang. Maka berbicara mengenai tentang ayat hutang piutang itu perkara ibadah atau muamalah? Muamalah. Yang menegaskan bahwasanya agama Islam itu ada ibadah mahdhah dan ada perkara muamalah. Tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji, tapi juga ada perkara muamalah. Muamalahnya pun apa? Diatur dengan cara Islam. Jadi Islam tidak hanya sebatas di masjid saja, tapi juga di luar masjid. Sehingga dalam perkara pilar Islam ada perkara ibadah, ada perkara muamalah. Islam itu menggabungkan antara apa? Akhirat dan dunia. Jadi tidak bisa dipisahkan antara akhirat dengan dunia. Berbicara mengenai akhirat ya, dan juga menegaskan tentang perkara dunia. Bahkan dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Maka menegaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana Allah menginginkan dengan adanya zakat, infak, sedekah, Allah ingin memberikan rahmat. Demikian juga apa? Allah memanggil orang-orang beriman bagaimana cara menghadirkan rahmatnya Allah dalam muamalah. Allah menegaskan idza tadayantum, jika kalian melakukan hutang piutang, bidainin, dengan suatu hutang. Jadi apa? Lafaz ini Pak, tadayantum bidainin, jika kalian melakukan hutang piutang. Dalam lafaz tadayantum itu kan sudah hutang piutang. Kenapa masih ditegaskan lagi bidainin dengan hutang? Minimalnya ada 3 sebab. Pertama, litakid, untuk menegaskan bahwasanya apa? Yang kalian sedang lakukan adalah tentang hutang piutang. Seperti Pak kita mengatakan ini dalam bahasa Indonesia, aku melihatmu dengan mataku. Nah, ketika kita melihat, emang dengan telinga? Enggak kan? Tapi dengan mata. Tapi kita mengatakan aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Memberikan makna apa? Penegas. Syuftu bi'aini, aku melihatmu dengan mataku. Emang kalau melihat enggak dengan mata? Penegas. Yang kedua, makna tadayantum dalam bahasa Arab itu juga bermakna ta'amul, muamalah, berinteraksi. Jadi di antara makna tadayana yaitu bermuamalah, sehingga artinya jika kalian sedang bermuamalah bidainin, dengan suatu hutang. Jadi makna tadayana juga bermakna ta'amul, bermuamalah. Dan bermuamalah apakah hanya dengan hutang? Maksudnya, muamalah itu hanya sebatas hutang saja atau yang lain juga Pak? Yang lain. Contohnya apa?
beli langsung itu muamalah, nikah menikah muamalah, pinjam meminjam muamalah, apalagi jual beli yang DP dulu, baik salam muamalah. Sehingga apa? Muamalah tidak hanya sebatas tentang hutang piutang. Salah satu di antara muamalah adalah hutang piutang. Sehingga makna tadayantum, jika kalian sedang bermuamalah, apa? Muamalah apa? Dainin, suatu hutang. Yang ketiga, kenapa tadayantum Allah tegaskan bidainin? Karena orang Arab menggunakan lafaz tadayantum juga dengan makna berjanji, menjanjikan. Jadi ketika orang mengatakan dayantuka, itu aku menjanjikanmu. Makanya ada istilah apa? Al-wa'dud dain. Janji itu adalah hutang. Karena makna tadayantum dalam lafaz Arab juga dipakai untuk menjanjikan sesuatu. Sebagaimana perkataan seorang penyair, dia mengatakan dayantu arwa wa duyunu taqda famutilat ba'dun wa addat ba'dun. Perkataan seorang penyair ini, aku menjanjikan arwah, dan namanya hutang itu harus ditunaikan, yang pembayarannya sebagian dikasih langsung, sebagiannya ditunda nanti. Sehingga makna tadayantum dikuatkan dengan dain, tujuannya untuk menghilangkan opsi-opsi yang tadi. Jika kalian bermuamalah atau menjanjikan, apa bentuknya? Dain, hutang. Sehingga makna dain sebagai penegas, takkid sebagai penjelas bahwasanya muamalah yang sedang kalian jalan adalah hutang piutang. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sehingga ketika seseorang hutang piutang, di antara yang harus diperhatikan adalah batasan waktu yang ditentukan. Misal Pak, si A mau pinjam si B. Si A pinjam DKM, Pak. DKM ada uangnya nggak, Pak? Ada ya. Si A mau pinjam. Ketika dia pinjam 10 juta misalnya nih, Pak, maka apa? Yang harus diperhatikan juga waktunya. Kamu pinjam 10 juta, ini sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Setahun misalnya. Setahun. Ila ajali musamma, ketika dia berhutang, tentukan batasan waktunya kapan, sampai kapan. Aku pinjam ya 10 juta. Kemudian diam saja, Pak. Ini kan apa? Mubaham. Sampai kapan? Setahun? 5 tahun? Maka apa? Ila ajali musamma, ditentukan batasannya. Sampai kapan? Faktubuh. Lafaz berikutnya, jika kalian melakukan hutang piutang dan ditentukan waktunya, faktubuh, tulislah hutang itu. Baik. Faktubuh fi'il apa? Fi'il amr. Uktubuh, tulislah. Tulislah hutang itu. Maka dalam menulis saat hutang piutang, hukumnya wajib apa sunnah? Ketika ada yang pinjam, kemudian apa? Faktubu, Allah mengatakan apa? Jika kalian melakukan hutang piutang, tulis. Menulis hutang ini wajib apa sunnah? Masya Allah. Jumhur ulama mengatakan mustahab, sunnah. Jumhur ulama. Yang lainnya wajib.
pertanyaannya Pak, bukankah perintah itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa tadi perintah hukumnya menjadi sunnah? Apa alasan jumhur mengatakan hukumnya mustahab? Yang pasti Pak, yang pasti nih, sebelum kita mengolah hukumnya, yang pasti sangat dianjurkan untuk ditulis. Kenapa? Itu lebih menenangkan yang piutang, lebih menguatkan ketika terjadi sengketa, ya. Lebih aman, baik dari kedua belah pihak. Intinya itu. Tapi apa? Apakah wajib atau sunnah? Ini apa? Ikhtilaf. Jumhur mengatakan sunnah, mustahab. Yang lain mengatakan wajib. Dari mana jumhur itu mengatakan mustahab? Ada sebuah kaidah gini Pak. Hukum asal tidak perlu ditanyakan, tapi dari hukum asal menjadi hukum cabangnya harus ada ilatnya. Perintah itu hukumnya wajib, itu hukum asal. Kok bisa dari asal menjadi sunnah? Kok awalnya wajib menjadi sunnah? Makanya perlu jawaban, perlu apa? Alasan. Ya, Pak, ada sebuah kaidah dalam usul fiqh. Al aslu la yus'alu an illatihi. Hukum asal tidak perlu ditanyakan apa sebabnya. Tapi jika dari hukum asal berpindah pada hukum cabang, maka harus ada alasannya. Contoh Pak, saya memakai motor saya pribadi. Ini motor pribadi milik saya yang beli. Kemudian saya pakai. Kira-kira perlu gak ada orang nanya, loh, Ustaz, kok pakai motor itu? Perlu gak Pak? Enggak perlu. Kenapa? Itu milik dia, asalnya milik dia. Tapi jika ada orang yang bukan pemiliknya, kemudian menggunakan motor itu, perlu ditanya? Perlu ditanya. Loh, kok kamu naik motor itu? Bukannya itu motornya Ustaz. Tadi Pak, dalam kaidah hukum asal tidak perlu ditanya sebabnya apa. Tapi dari asal menuju kepada cabang harus ditanya. Loh, kok kamu itu? Misalnya apa? Biasanya yang mengumumkan di atas mimbar siapa? Ketua DKM. Ketika ketua DKM yang mengumumkan, nggak ada yang tanya. Itu mengumumkan ya ketua DKM-nya. Tapi jika apa? Bukan ketua DKM-nya, yang bagian bersih-bersih atau bagian parkir, tiba-tiba naik ke atas mimbar, dia mengumumkan, kira-kira perlu ditanya nggak Pak? Perlu. Ustadz ceramah di atas mimbar, nggak ditanya, Ustadz kok di atas mimbar ceramahnya? Hukum asal, Ustadz kalau ceramah di atas mimbar. Ternyata Ustadz ceramahnya di mana Pak? Yang biasa di atas mimbar, ini enggak. Ceramahnya di pojokan di halaman. Maka apa? Ditanya. Kayak tadi Pak, perintah itu hukumnya wajib. Jika kalian melakukan hutang piutang, tulis. Jika apa? Dihukumi wajib, selesai, tidak perlu pertanyaan. Jika dihukumi itu mustahab menjadi sunnah, harus ada alasannya. Kenapa kok jadi mustahab? Kan perintahnya uktub, tulislah. Maka apa? Dalam perintah itu ada 14 makna dalam usul fikih. Sehingga apa? Orang ketika dia itu belajar tafsir itu sebetulnya panjang ilmu alatnya. Karena diperlukan untuk apa? Memahami sebuah ayat. Sehingga ulama ketika menyimpulkan itu apa? Berdasarkan analisis dan
perangkat-perangkat ilmunya. Yang agak disayangkan terkadang orang itu apa? Mentafsirkan dengan pendapatnya sendiri. Ini yang fatal. Sebagai contoh nih Pak, contoh. Sholat itu boleh dengan renggang-renggang 1 meter 1 meter. Ada kan? Hah? Jangan disebut namanya. Tahu gak dalilnya apa Pak? Mereka mengatakan kalau kalian tanya dalil kenapa kita sholatnya renggang-renggang, ada dalilnya dalam Quran. Apa yang diambil dalilnya Pak? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Ini kan gimana Pak? Nah, itu berlapang-lapangan. Nah itu apa? Ini yang apa? Dia mentafsirkan ayat pakai apa? Otak adik matu. Berdasarkan apa? Maunya sendiri gitu. Atau dalam apa, di antara ayat yang sering dipakai oleh orang liberal Pak, mengatakan semua agama sama, semuanya masuk surga. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 62. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, beramal soleh, bagi mereka pahala sisi Allah, tidak ada khawatir dan sedih hati. Tuh ayatnya. Orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, semuanya pokoknya, semua agama. Maka apa? Dalam melihat ayat tidak boleh sepotong-sepotong. Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya, dan kandungan yang diinginkan. Dalam tafsirnya as-siyaq, as-sibaq wal lihaq. Ayat sebelumnya tentang apa? Ayat setelahnya tentang apa? Kemudian baru kita paham. Jangankan ayat Pak, video saja kalau dipotong gimana? Babi itu halal. Babi itu halal jika keadaannya darurat. Kemudian yang mengedit video dipotong. Babi, Ustaz mengatakan apa? Babi itu halal. Sama dengan apa? Tafsir. Harus lihat sebelumnya, sesudahnya, dan konteks ayatnya. Waktunya kayak sudah habis Pak ya. Sementara Pak sampai sini dulu. Jadi apa? Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang apa? Secara sekilas menulis hutang piutang dua pendapat. Pendapat jumhur apa? Mustahab. Dan itu yang lebih apa? Mustahab. Yang kedua adalah hukumnya wajib. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang, masih seputar tentang ayatul dain, hutang piutang. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.